video kali ini gue akan sharing ke kalian strategi gue untuk bikin 100 miliar dalam 2 tahun. Ya kalian nggak salah denger, gue bakal sharing strategi untuk bikin 100M dalam waktu 2 tahun. Oke, gue ngerti banget kok. Menurut kalian, mungkin kalian ada yang baru klik nih, masuk ke video ini, kalian ngeliat bocah gila gitu kan. Bilang mau bikin uang 100 miliar dalam berapa? 2 tahun gitu. Umurnya berapa? Masih 22 tahun langsung kalian close ini kan. Ini bocah gila, nggak usah didengerin. Tapi tunggu dulu ya sebelum kalian close. Gue sebenarnya excited banget untuk bikin video ini. Kenapa? Karena gue dari dulu tuh sebenarnya pengen dokumentasin cara pikir gue. Cuman gue belum ketemu wadahnya dan akhirnya sekarang gue ketemu di YouTube. Jadi YouTube ini daripada gue formatnya mau ngajarin kalian, oh lu tuh begini, gue mending sharing aja apa yang gue lakukan gitu. Jadi apa yang gue pikirkan di saat ini dan semoga ya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Karena dari zaman gue kecil ya, dari gue zaman kecil banget, gue punya obsesi yang aneh terhadap para konglomerat. Jadi gue tuh suka pelajarin ya. Di Indonesia semua konglomeratnya, kalian lihat dari yang di list di Forbes sampai yang nggak di list di Forbes itu gue pelajarin semua, dan bahkan gue udah ketemu beberapa dari mereka ya. Dari grup-grup tertentu gue pelajarin, oh mereka cara kerjanya seperti ini ya. Dari misalnya jualan rokok, terus punya investment holding, terus mereka kemana. Oh ini dulu dia sempat bail out BCA pas lagi 98, terus jadi kayak seperti sekarang. Oh ini dulu mainnya di properti, terus sekarang kesini. Gue tuh pelajarin semuanya ya, industrinya. Karena gue punya obsesi dari kecil bahwa gue mau jadi konglomerat. Jadi gue akan sharing ya, semoga gue bisa jadi konglomerat. Karena menurut gue bakal keren gitu. Gue bikin bakal keren banget kalau misalnya grupnya seperti grupnya Salim, grupnya Sinarmas, mereka tuh dokumentasin apa yang mereka kerjakan untuk jadi sampai sekarang gitu. Atau grup-grupnya PIK gitu seperti Aguan gitu bisa dokumentasikan apa yang mereka kerjakan dari dulu sampai sekarang. Dan gue rasa bakal banyak banget yang nonton dan itu will be very exciting. Jadi ini adalah journey gue ya. Semoga gue bisa menjadi salah satu konglomerat di Indonesia dalam mungkin ya 40-50 tahun ke depan. Karena game yang gue mainin ini nggak singkat dan ini adalah game yang sangat panjang yang gue mau mainin. Tapi gue percaya ya, kayak gue cara mikir gue 3 tahun lalu, cara gue mikir 4 tahun lalu itu beda banget sama sekarang ya. Cara gue mikir untuk cara dapetin duitnya, cara gue mikir untuk gandain duit itu beda. Jadi gue pengen every step of the way ya, gue berevolusi, gue sharing semuanya di sini. Jadi anggaplah ini sebagai dokumentasi gue untuk road menjadi konglomerat kalau tercapai. Ya kan namanya target, ya bisa aja kecapai, bisa aja enggak. Tapi nggak ada salahnya untuk gue coba sharing ke kalian. Dan semoga kalian bisa mendapatkan sesuatu dari ini. Oke, jadi strateginya apa? Gue lihat di Indonesia itu ada gap yang bisa gue fill ya. Jadi gue kalau masuk ke sebuah bisnis ya, gue selalu lihat industrinya secara holistik. Kalau kita lihat ya, Indonesia itu ada 25 juta orang yang masuk ke sekolah dasar. Tapi begitu ke SMA dan SMK itu turun, numbersnya itu turun drastis ya. SMK itu 5,5 juta, SMA itu 5 juta. Jadi di sini gue lihat ada pent up demand, di mana orang tuh mau edukasi skill praktikal ketika mereka dari transisi ini dari SD, SMP. Banyak kan justru ke SMK bukan SMA. Jadi banyak kan ke SMK untuk langsung kerja. Dan dari SMK ini gue lihat ada beberapa yang diambil sama anak-anak ini. Satu tuh accounting, 2 itu digital marketing. Dan sekarang tuh mulai banyak yang kayak programming, UI UX dan segala macam. Tapi 3 besarnya itu ini ya, antara pertama ambil accounting jadi langsung kerja jadi accountant, kedua tuh belajar digital marketing, dan yang ketiga gue lihat ini adalah programming. Gue dari dulu tuh sangat gue sangat tertarik dengan bidang edukasi karena ini adalah masalah yang gue alamin, dimana gue ngerasa nggak ada ibaratnya sekolah yang bisa cater kemauan gue tuh seperti apa. Ya jadi itu semua, tapi nggak ada yang spesifik. Nah ini sebenarnya dilakukan dengan SMK. That's why 5,5 juta itu lebih banyak ya dibanding yang 5 juta masuk SMA biasa. Banyak orang mau SMK untuk langsung bisa kerja. Nah, gue lihat ini kalau gue bisa fill gapnya di sini ya, gue bisa ibaratnya disrupsi market SMK ini. Jadi itu mungkin target gue dalam waktu yang singkat. Gue pengen coba ibaratnya bikin sekolahan di mana orang bisa belajar real life skill. Jadi contohnya gini, daripada lu belajar digital marketing sama guru SMK, lu mending belajar sama siapanya dari Gojek gitu. Lu mending belajar sama siapa dari sini. Orang-orang yang benar-benar praktikal gitu di performance marketing, ngerti Facebook Ads, TikTok Ads. Lo mau belajar content creating, lo belajar sama orang yang beneran bikin konten gitu. Jadi itu yang sebenarnya gue pengen bawa dan gue pengen disrupsiin ya kira-kira mungkin tahun ini sampai tahun depan. Tapi sebelum kita dive deep ke dalam industri edukasi ini ya, gue pengen sharing thought process gue. Pas dulu itu gue mau road menjadi konglomerat gitu kan. Dulu mungkin ini ngomong 1 sampai 2 tahun belakangan ya. Dimana gue waktu itu lagi bangun startup, gue juga lagi punya beberapa bisnis, ada yang offline dan online. Gue punya cash flow dan waktu itu gue muter uang gue. Cita-cita gue dari dulu adalah gue pengen bikin suatu fund ya. Jadi mungkin private equity formatnya, venture capital, hedge fund ya kan. Dari dulu gue pengen punya suatu vehicle di mana orang bisa taruh duit di gue, ya masyarakat bisa taruh duit di gue, ataupun konglomerat bisa nitip duitnya ke gue untuk gue mainin. Nah tapi sampai kira-kira akhir tahun 2022 kalau gue salah Desember, pemikiran gue terhadap ini itu berubah. Jadi cita-cita gue dari dulu sampai sekarang itu gue pengen latihan ke duit gue sendiri. Begitu udah skill gue udah mapan nih, gue udah punya track record 7-8 tahun, gue pengen bikin fund sendiri. Karena gue lihat itu adalah cara paling praktikal untuk jadi kaya. Karena kalau kalian lihat di Forbes Billionaire ya,
paling banyak itu industri di finance ya. Satu tuh finance and investment. Dan dari finance and investment ini kalau kalian breakdown ke dalam, itu paling banyak tuh antara private equity, mereka bikin hedge fund sendiri, dan intinya industri yang ngelola duit orang. There's money in the money gitu. Nah ini tapi kepercayaan gue terhadap ini ibaratnya dipatahkan setelah waktu itu gue pernah jadi pembicara di salah satu acara ya. Gue pernah ngomong salah satu acara. Ini gue ingat banget, ini acaranya BRI Ventures. Jadi gue diundang sama salah satu mentor gue ya, Koniko Wijaya. Gue jadi pembicara di sana, dan waktu itu gue ketemu salah satu pembicara lainnya. Jadi dia tuh punya private equity dari Singapura, namanya Arnaud Bonzom. Nah waktu itu si Arnaud ini bawain suatu materi yang menurut gue unik banget, yaitu namanya The Map of Money, jadi peta uang dunia. Nah setelah itu kan, setelah dia bawain materinya, kita sempat dapat kesempatan, gue dapat kesempatan untuk ngobrol makan siang sama beliau. Nah gue sempat cerita tuh waktu itu, gue bilang gue cita-citanya gue pengen bikin fund nih, gue pengen bikin fund seperti ini, structure seperti ini, dan bagaimana gitu. Terus dia tanya, kenapa sih sebenarnya lu pengen bikin fund? Ya. Emang menurut lu kalau misal lu bikin fund itu bakal beneficial seperti apa? Gue bilang simple. Kalau gue bikin fund, ya kan fund itu strukturnya simple ya. Biasa ada management fee sama ada namanya carry. Jadi buat yang masih awam banget ya, ini gue jelasin buat yang awam banget. Misalnya gue bikin fund venture capital nih, di mana gue invest di early stage startups. Itu strukturnya ada dua ya. Yang pertama ada GP, ya general partner yang kerja keluarin keringat. Kadang ada yang taruh duit, banyak kan sih enggak. Sama ada yang LP, limited partner, itu orang yang taruh uang. Nah, gue dari dulu cita-cita gue untuk jadi GP. Kenapa? Karena enak banget ya. Gue dapat uang nih. Contoh misalnya gue fundraise $10 juta. Gue rasa dengan koneksi gue sekarang untuk gue raise $10 juta itu bukanlah hal yang susah. Paling mungkin ya sekitar sebulan gue nyari uang tuh pasti beres $10 juta. Itu kalian dapat biasa namanya 2% management fee. Sama kayak kalian invest di reksadana ya. Para MI ini dapat namanya management fee. Sama, di fund juga sama. Jadi misalnya uang $10 juta nih, 150-an M lah kira-kira, 140 sekian M. Itu lu dapat 2% ya, dengan ongkang kaki. Biar gampang, let's say misalnya 100 miliar nih, lu dapat uang sekitar 2M ya per tahun. Lu kalau punya fund 100M, lu akan dapat uang 2M per tahun cuma buat ongkang kaki ya, sebagai management fee. Begitu investment lu ada yang berhasil, misalnya lu seed masuk nih, lu series B berhasil keluar, lu exit ke investor yang lain, lu dapat percentage yang namanya carry ya. Jadi uang tumpukan lagi di atas management fee tadi. Enak kan punya fund? Lu kalau punya 1 triliun fundnya kira-kira cuma dulu dapat 20 miliar per tahun. Cuma nggak ngapa-ngapain ya management fee. Jadi menurut gue itulah struktur yang enak banget untuk jadi kaya. Sampai akhirnya gue ngobrol sama beliau. Dan beliau ini ngajarin gue, jadi uang tuh turunannya ada banyak gitu. Uang-uang besar, LP besar, itu pasti masuk pertama kali ke yang gede dulu nih. Contoh di venture capital, mereka akan masuk ke Andreessen Horowitz. Mereka akan masuk ke Sequoia. Ya, fund-fund di Indo itu masuk ke belakangan. Itu biasa uang-uang tier 3, tier 4, tier 5 yang baru masuk ke fund-fund Indo. Dan jarang yang bisa bikin fund itu fund 1, fund 2, fund 3, fund 4 di Indonesia. Ya. Maksudnya apa? Jadi kalau kalian misalnya raise fund 1 nih, gue bikin fund 1, misalnya Ronald Capital gitu. Fund 1 itu gue raise misalnya 10 juta. Nah, fund 2 itu biasanya gue harus raise lebih. Kenapa? Kadang kalau gue raise di bawah, itu artinya fund gue nggak laku. Dan biasanya itu mati. Jadi fund 1 10 juta, kalau fund 2-nya 8,5 juta dolar, gue mati. Jadi gue harus naikin terus. Nah, kalau kita perhatiin Indo yang misal bisa fund 1, fund 2, fund 3, fund 4, sukses itu paling cuma sedikit. Ya, contoh di dunia private equity mungkin kita paling tahu Northstar, Saratoga. Ya, di venture capital ada AEC Ventures yang tier 1, kita bisa lihat ada East Ventures-nya, Sinarmas, dan berbagai macam venture capital yang lain. Tapi it's not easy untuk masuk ke dalam game sana, gitu. Jadi, begitu gue pelajarin tadi Map of Money, dia nanya gue, sebenarnya bosnya tuh siapa sih? GP ini atau LP ini? Nah, gue baru mikir di sana, the real boss adalah LP. LP itu adalah yang taruh duit. Dia nanya ke gue ya, LP yang menurut lu tuh ada apa aja? Nah, di situ gue jawab, LP itu menurut gue tuh ada SWF ya, Sovereign Wealth Fund. Dan ini gue jelasin secara singkat ya buat kalian yang nggak tahu. Terus kita lihat di sana ada endowment fund ya, kampus Harvard, Yale, Stanford dan teman-temannya. Kita lihat juga ada dana pensiunan, ada ultra high net worth dan masih banyak hal lainnya. Nah, tapi the real boss ini adalah LP ya. Jadi even private equity Indo itu banyak uang-uang besar dari luar. Contohnya uang dari Thailand, uang dari misalnya Abu Dhabi ya. Yang berkuasa itu sebenarnya LP yang punya uangnya. Kenapa? Karena orang yang punya fund di sini, mereka punya yang namanya redemption date, di mana orang bisa tarik uangnya. Contoh, misalnya gue punya fund tadi $10 juta, tapi per quarter gue bisa bikin orang tarik uangnya. Misalnya satu LP bilang, gue kurang suka sama fund lo nih, kita redemption. Nah, mungkin kalau di venture capital tuh agak panjang ya, ada maturity date-nya. Tapi kalau kita structure seperti hedge fund, di mana kita masuk di public market, banyak kan orang itu bisa tarik gitu. Kalau gue punya hedge fund nih, $10 juta, orang bisa tarik nih tiap quarter nanti uangnya. Nah, itu menurut gue struktur yang nggak enak, di mana orang bisa tarik duit. That's why dia cerita ke gue, kalau misalnya the ultimate game adalah menjadi LP-nya, bukan menjadi GP-nya. Jadi kita jadi Harvard ya, kita jadi Yale-nya.
Nah, mereka ini bisa akhirnya jadi LP ya, karena mereka punya unlock namanya ini holy grail dari investasi yang gue juga baru belajar, namanya permanent capital. Dengan permanent capital itu adalah uang yang nggak pernah balik lagi. Nah, ini makanya kalau kalian lihat ya, private equity atau fund yang besar banget, kita ngomong paling besar di dunia ya, Berkshire Hathaway ya, $700 billion sekian behemoth ya. Itu dia fund besar banget. Cara kerjanya gimana? Dia caplok perusahaannya punya cash. Baru perusahaannya punya cash yang berat itu, dia invest di perusahaan-perusahaan yang lain. Contohnya, dia waktu itu beli Geico. Jadi banyakkan uang dari Warren Buffett itu adalah uang dari float asuransi yang dipakai untuk beli company-company. Lu nggak bisa ibaratnya punya uang nih, terus lu gandain terus di saham itu. Nggak bisa. Lu harus punya cash flow yang super besar. Contohnya, endowment itu Yale dan Harvard punya apa? Mereka punya tuition, ya orang bayar setiap kali. Binus gitu, mereka bayar. Jadi Binus punya endowment, UPH punya endowment, Prasmul punya endowment di belakangnya. Jadi itu game yang menurut gue lebih layak gue mainkan dibanding game fun tadi. Gue pengen jadi LP-nya setelah ketemu orang Singapura ini. Otak gue kayak terbuka. Nah, kayaknya strateginya adalah gue unlock yang namanya permanent capital. That's why kita lihat ya, Carlyle Group, Berkshire Hathaway itu IPO semua. Perhatiin, Saratoga itu IPO. Kenapa mereka IPO? Itu additional permanent capital. Lu beli sahamnya, uangnya nggak pernah balik lagi. Itu kunci untuk kita jadi konglomerat. Itu uang yang nggak pernah balik lagi. Selama formatnya itu masih kayak fund, MI, ya bisalah kaya gitu. Cuman mau kaya sampai seberapa? The real money itu adalah dengan uang yang nggak pernah dibalikin. Contohnya seperti itu isi. That's why I'm big on education. Gue suka banget sama bisnis edukasi. Karena kalian coba deh, kalian pikir ya, ini kalian kampus nih. Kita ngomong kampus ngasal, gue ngomong UNS lah ya. UNS itu kalian untuk bisa masuk, kalian perlu apa dulu? Isi form kan. Form itu kalian 250.000, berapa? 250.000. Yang jaga siapa nanti? Begitu tesnya mahasiswa kan, paling cuma dikasih ciki, gitu. Modal ciki sama kertas HVS satu orang tuh 250.000. Gelombang 1 50.000, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, gelombang mandiri. Kalian bayangin, dia dari setiap tahun nih orang mau masuk aja itu kan 200.000 per kertas HVS. Sama, lu mau binus, lu mau PH, sama semuanya. Ya. So there's money dalam sana yang mereka bisa putar ke endowment-nya lagi. Lu kan kaget dia. Kalau misalnya banyak venture capital di Indo yang gue nggak bisa sebut namanya, dulu itu banyak kan uangnya dari endowment fund kampus-kampus besar di Indonesia. Jadi otak gue berubah. Jadi si Arnold ini ngajarin gue, coba lu belajarin Yale punya endowment fund. Jadi di otak gue selama ini endowment itu adalah ibaratnya kayak kampus ya, duitnya kampus. Itu mirip kalau kalian tahu di Indo itu namanya LPDP ya. Dan dana abadi pendidikan, taruhnya cuma di SBN lah, boring shit lah. Ternyata enggak ya. That's not how kampus luar play the game. Mereka nggak invest sama sekali bahkan di obligasi. Cara mereka invest adalah mereka sangat agresif. Kalau kalian lihat ya, annual return-nya Yale itu tinggi banget. Bahkan lebih tinggi dari Warren Buffett. Kenapa? Mereka agresif ya. Mereka agresif as fuck. Jadi cara mereka investnya adalah mereka invest di private equity, mereka invest di hedge funds, mereka invest di venture capital, bahkan di energi. Kalau kalian cash portion-nya dan bahkan obligasi porsinya itu kecil banget di Yale. Itu diciptakan sama David Swensen. Jadi cara dia bikin portofolionya adalah dia cari 6 aset yang paling risky, lalu dimain-mainin di sana, di 6 itu. Ya, 6-7 aset yang super risky, yang uncorrelated. Dia mainin di situ. Jadi, endowment is actually very aggressive. Nah, di situ gue baru terbuka matanya. What if gue bikin kayak sebuah kampus yang punya endowment, di mana uang ini adalah awalnya uang tuition. Buat kalian tahu ya, Harvard ya, dia dari setiap tahunnya endowmentnya, dia nggak perlu orang bayar sama sekali. Jadi uang yang kalian bayar ke dalam Harvard itu cuma ibaratnya buat uang sapu. Mereka nggak butuh tuition sama sekali. Uang dari endowment itu $50 billion. Itu kalian putar 10%-nya udah berapa? Udah $5 miliar per tahun. Mereka nggak perlu sama sekali uang tuisinya. The game is jadilah Harvard. Jadi Yale, jadi Stanford. Nah, di situ gue pikir, daripada gue bikin fund, gue mending ambil yang naruh duit ke fund. That's why gue pikir dengan gue all in di edukasi ini, kalau misalnya memang tesis gue benar, dan ada gap yang gue bisa fill di sana, uangnya akan gue pakai untuk bikin endowment fund ini. Jadi itu strategi yang gue akan lakukan sekitar 2 tahun ke depan. Tapi ya fokus gue harus di niche yang gue ngerti. Contohnya, kalau sekarang kan gue big on crypto. Jadi yang gue lakukan adalah gue bikin yang namanya Akademi Crypto ini. Ini platform di mana kalian bisa belajar ya sama edukasi. Tapi uang dari sini itu nggak akan ada yang gue pakai pribadi. Semuanya gue akan pakai untuk bikin endowment ya. Tapi gue formatnya crypto ya. Jadi for mungkin 2-3 tahun ke depan itu strategi gue untuk bikin uang sampai 100 miliar. Ini gue kasih kalian, gue nggak perlu dapetin cash ya dari akademi gue ini sekitar mungkin 50M gitu net profit ya 2 tahun. Berat. Nggak perlu. Tapi gue cuma perlu sekitar 20-25 miliar per tahun. Which is kalau kita bagi per bulan, that's not so much. Dan itu udah very achievable untuk gue. Jadi yang gue akan pakai dari uang itu adalah gue beliin kripto di sana. Fund gue adalah fund kripto. Tapi uangnya dari tuisi akademi ini. Jadi ini adalah endowment fund gue yang akan gue putar sekitar hampir 100 miliar dalam 2 tahun ke depan gitu. Jadi the game is jadilah seorang LP bukan jadi GP. Kalau kita lihat LP yang paling besar, cuma 3 biasanya. Dana pensiun, sovereign wealth fund, dan
endowment kampus. Nah, dua ini gue nggak bisa ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat banyakkan SWF itu banyak dari pendapatan pajak dan lain-lain. Itu uang pemerintah. Contohnya kalau di Indonesia ada namanya Indonesia Investment Authority atau INA gitu. Singapura tuh ada GIC. Paling besar tuh yang Norway punya, ada di Dubai punya juga segala macam. Cina juga punya. Semua negara punya SWF. Tapi itu uangnya yang gue nggak bisa bikin dan gue nggak bisa replikain. Dana pensiun sama. Gue nggak bisa masuk ke dana pensiunnya BPJS lah. Dana pensiun mana Asabri ntar jadi BNI Cokro gitu. Gue gak masuk sana. Yang gue bisa lakukan adalah gue bikin kampus gue sendiri. Di saat gue bisa bikin kampus gue sendiri di industri yang baru, di kripto ini gue mau bikin jadi kayak kampus di mana orang tuh bisa belajar semuanya dari solidity programming, orang bisa belajar investing, trading, semuanya bisa belajar di satu kampus yang sama. Kalau misal one day diizinkan untuk gue bikin sebuah kampus ada gedungnya ya bagus gitu. Tapi itu adalah game plan gue untuk sekarang. Kenapa? Karena education adalah bisnis dengan margin yang tinggi dan unlocking yang namanya permanent capital. Gue juga rasa gue cukup tahu diri untuk nggak bisa punya asuransi. Mungkin suatu saat gue akan beli perusahaan asuransi, tapi bukan sekarang waktunya gitu. Sampai gue nggak bisa beli asuransi, belum bisa beli bank ini, menurut gue education is the second best. That's why gue akan tap in ke dalam industri ini sebisa gue mungkin gitu. Jadi ini adalah mungkin, sorry kalau terlalu agak lompat-lompat, karena ini videonya sama sekali nggak ada script ya. Ini videonya dari otak gue dan gue pengen sharingin strategi yang gue pikirin selama ini, gue pikirin sendiri dan gue nggak pernah sharingin ke orang lain. Kalau terlalu advance kalian boleh komen, tapi kalau kalian suka kayak gini kalian komen aja. Karena ini video ini sebenarnya gue bikin bukan untuk kalian tapi untuk diri gue sendiri. Kenapa? Gue mau bikin nanti mungkin 5 tahun lagi gue mau nonton video ini. Timothy itu mikir apa sih tahun 2023 gitu loh. Oke, otaknya masih sedangkal apa gitu Timothy gitu. Jadi ini gue bikin untuk diri gue di masa depan untuk ngeliat lagi. Karena kayak gue bilang tadi, seru kalau misalnya Lim Sulyong Salim itu bikin video kayak gini, ngasih tahu setiap tahun tuh dia mikirnya apa. Jadi ini gue mungkin bikin setiap bulan, nggak tahu. Setiap tahun, setiap kali gue ada pemikiran baru, gue akan tuangin di sini. Karena ini bakal ada terus videonya dan gue harap bisa jadi guidance gue ke depan. Gue tuh yang dulu mikirnya seperti apa. Jadi itu cara gue untuk kira-kira dapetin 100 miliar dalam waktu 2 tahun. Karena gue lihat Bitcoin tuh akan halving 2024 dan di 2025 itu harusnya harganya udah double. Jadi dengan tadi net profit yang gue punya, kalau gue putar di simpel aja Bitcoin sama stake Ethereum, harusnya easy lah untuk dapetin 100 miliar dalam 2 tahun.